Keunikan batu akik. Batu-batu akik yang bertahta di jari para presiden bukanlah batu akik biasa, apalagi yang sintetis atau pabrikan, melainkan batu akik yang memiliki nilai jual yang sangatlah tinggi. Tren pemakaian batu akik atau batu alam tampaknya sedang naik daun beberapa tahun silam. Beberapa jenis batu termasuk dalam golongan jenis batu mulia yang memiliki nilai jual tinggi. Selain dipakai untuk perhiasan, batu-batu mulia tersebut umumnya dibeli sebagai barang investasi. Memakai batu akik konon bisa mendatangkan tuah seperti memudahkan rezeki atau membuat lebih berwibawa. Ada juga batu-batu jenis tertentu yang konon katanya biasa dipakai pria untuk memikat lawan jenisnya. Terlepas dari semua itu, batu akik umumnya masing-masing sering terlihat digunakan oleh laki-laki. Dalam Islam sendiri, kaum pria dilarang menggunakan perhiasan emas. Karena itu, batu akik lantas menjadi alternatif aksesoris yang bisa dipakai untuk menunjang penampilan. Dikutip dari majalah Indonesia Gemestone, ke-6 presiden Indonesia terdahulu juga melengkapi penampilannya dengan menggunakan batu akik, tak terkecuali Presiden Megawati. Presiden Soekarno misalnya dikabarkan memiliki cincin permata rubi yang cantik sekali. Batu rubi atau umumnya dikenal juga dengan nama batu merah delima masih satu keluarga dengan batu safir. Salah satu yang menjadi indikator harga batu rubi adalah tingkatan warna dari batu itu sendiri. Negara penghasil batu rubi terbesar adalah Myanmar. Jenis batu ini termasuk salah satu dari 4 batu berharga yang sejajar dengan batu safir, jamrud, dan intan. Tingkat kekerasannya mencapai 9,0 skala Mohs. Seberapa tingkat di bawahnya intan yang memiliki tingkatan kekerasan 10 Mohs. Mohs lah bacanya. Batu-batu akik yang bertahta di jari para presiden bukanlah batu akik biasa, apalagi yang sintetis atau pabrikan, melainkan batu akik yang memiliki nilai jual yang sangatlah tinggi. Sebagai contoh, batu akik merah delima misalnya yang harganya per karat tidak kurang dari 5 juta rupiah. Umumnya batu yang dibuat untuk satu cincin tidak kurang dari 10 karat. Harga yang fantastis, bukan? Harga itu belum termasuk logam yang digunakan untuk mengikat batu tersebut. Menurut ahli geologi, ini percaya batu akik memiliki pancaran energi atau aura. Bandung, selain dijadikan sebagai perhiasan, banyak juga yang mempercayakan batu akik sebagai membawa aura tertentu bagi si pemakai. Bagaimana seorang ahli geologi menilai hal tersebut? Kepada detik.com, Kepala Museum Geologi Sinung Baskoro mengatakan pihaknya bersepakat dengan teori yang menyatakan bahwa batu akik bisa membawa aura tertentu bagi yang memakainya. Karena menurutnya suatu benda bisa menyimpan energi apalagi yang terbentuk di dalam tanah dengan suhu tertentu. Batu mulia ini akan terbentuk di dalam tanah dengan suhu tertentu, pasti memiliki energi yang tersimpan, ujar Sinung. Sinung mengambil contoh batu giok. Batu tersebut menurutnya Sinung kerap dijadikan sebagai media pengobatan, sehingga ada yang menjadikannya sebagai gelang maupun kalung. Karena batu itu mengandung energi, punya media magnet tertentu. Misalnya ketika tubuh lagi nggak bener, lalu megang batu tertentu jadi sembuh, yaitu seperti obat yang diberikan sama dokter, ucapnya. Ia juga mencontohkan misalnya batu warna ungu yang dinilai bisa menambah daya pikat. Menurutnya ungu itu aura paling tinggi dari tubuh seseorang. Kalau orang yang auranya ungu itu orang yang spiritualnya bagus, itu bisa dijelaskan dengan ilmu metafisika. Jangan pakai ilmu mistis karena ini alam yang membentuk, kata Sinung. Namun soal aura dari batu tersebut, Sinung mengakui bahwa terjadi pro kontra baik di masyarakat maupun para ahli geologi tersendiri. Memang masih menjadi pro kontra. Kalau saya termasuk yang setuju, tapi saya sendiri tidak memakai karena takut menjadi syirik, malah mengagungkan batu tersebut daripada Tuhan. Jadi ya, kalau muslim mungkin terlalu percaya bahwa batu tersebut memberikan sesuatu yang lebih, mungkin bisa jadi syirik. Tapi kalau yang memakai non muslim, apakah bisa jadikan kalimat itu syirik? Bukan berarti. Tapi ini batu-batu ini dijual, dihadiahkan, dan surat-suratnya pun lengkap. Sebagian tahu harganya dan sebagian juga masih tidak tahu kemarin karena barang itu bukan milik kami. Kami hanya mempromosikan. Itulah. Siapa tahu ada yang berminat, bisa komentar di bawah.